Shalom. Sering saya mendapat pertanyaan seperti ini. Pastor atau Pak Pendeta, saya sering melihat orang Kristen, tetapi hidupnya sama seperti orang dunia. Ya, dia berzina, dia selingkuh, dia mabuk-mabukan, dia mencuri, dia membunuh. Apakah kira-kira orang Kristen seperti itu bisa masuk surga? Sering pertanyaan itu muncul dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Oleh karenanya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan mau menjawab dengan tegas, tidak abu-abu. Apakah orang itu bisa masuk surga? Sekalipun dia katakan dia orang Kristen. Yang pertama akan saya jawab. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, tidak ada yang katakan orang Kristen akan masuk surga. Tidak ada itu. Tidak ada ayatnya orang Kristen masuk surga. Tapi yang dinyatakan firman Tuhan adalah Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Anak, dia akan beroleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi premis yang pertama itu dikatakan bahwa orang yang percaya. Siapakah orang yang percaya itu? Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang taat tentunya. Bukan sekedar semacam label atau status sebagai orang Kristen, tetapi hidup sebagai Kristennya atau orang percayanya tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena kehidupannya sama seperti orang dunia. Itu jawaban yang tegas. Kok bisa begitu? Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 36. Ini jelas sekali dikatakan. Ya, saya akan jawab itu Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya, mengacu kepada Yohanes 3 ayat 16. Betul. Tetapi, ada kata tetapi. Dalam bahasa Yunani, Allah. Jadi, premis yang pertama tadi akan gagal. Akan tidak berlaku. Ya. Jikalau barang siapa tidak taat kepada Anak, ya kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow. Jadi perlu kita ketahui, jika seorang yang percaya kepada Tuhan, it's okay. Tetapi ditunjukkan dari kehidupannya dalam ketaatannya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan Yohanes 3:36 dikatakan, barang siapa percaya dia beroleh hidup yang kekal kepada Anak. Tetapi barang siapa tidak taat, dalam bahasa Yunani akan menerima orge. Orge itu adalah murkanya Tuhan di hari penghakiman nanti. Pada saat nanti tribulasi akan terjadi penghakiman dan dia akan tinggal di bumi dan dia akan menerima siksaan. Dan berikutnya dia akan masuk kepada penghukuman yang kekal, yaitu api neraka yang kekal. Jadi tidak cukup hanya I believe Jesus. Karena di dalam Yakobus juga iblis juga percaya kepada Yesus. Nah, di sini diperlukan ketaatan. Ya, diperlukan ketaatan. Jadi jelas ya bahwa belum tentu orang Kristen masuk surga. Belum tentu tuh anak dikatakan saya orang Kristen, ya. Oh, saya pasti masuk surga. Belum tentu. Tidak ada tulisannya orang Kristen. Tapi yang ditunjukkan dalam firman Tuhan, barang siapa yang percaya dan taat. Percaya loh. Percaya itu adalah bicara pistis dalam bahasa Yunaninya. Nah, definisinya ada di Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar, punya dasar, yaitu pengenalan ya, kepada Tuhan dan punya pengharapan kepada Tuhan.
Dan bukti yang tidak kita lihat, ada bukti, ada pengharapan, ada bukti. Nah itu yang namanya pistis. Berarti dalam bukti dan pengharapan itu diperlukan ketaatan. Nah dasarnya tadi pengenalan, hubungan intim dengan Tuhan. Bukan sekedar I believe Jesus, tapi dia hidupnya seperti orang dunia. Oh tidak. Di kekristenan itu jelas, bukan sekedar deklarasi atau label atau status, tapi diperlukan ketaatan. Jelas ini firman Tuhan, bukan kata saya, tapi firman mengatakan, you percaya tetapi tidak taat akan menerima murka Tuhan. Nah, artinya tidak menerima di sini tidak akan melihat hidup. Hidup itu adalah soe. Dalam bahasa Yunani soe ainios, hidup kekal. Dia tidak menerima hidup kekal. Mengerikan. Jadi saya sebagai hamba Tuhan akan menjelaskan bukan abu-abu tapi tegas. Kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan para netizen atau umat atau jemaat yang mengatakan, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan sampai akhir hidupnya tanpa pertobatan? Firman Tuhan menjawab, dia akan menerima orge. Karena dia tidak taat. Jadi sebetulnya kita sebagai orang percaya bukan sekedar I believe Jesus, datang ke gereja atau pelayanan, tetapi kita tidak taat dalam firman Tuhan. Kita harus taat. Sehingga kita akan beroleh hidup yang kekal. Kiranya dari renungan singkat ini mari kita belajar bahwa sebetulnya sesungguhnya diperlukan ketaatan. Selain kita mengasihi Tuhan dan punya iman percaya, kita ya punya dasar pengenalan kepada Tuhan dan dasar hubungan dengan Tuhan, dan kita selalu berpengharapan dengan ketaatan itu. Ya namanya orang berharap ya taatlah. Dia berharap kepada Tuhan perlu ketaatan. Dan ada bukti yang tidak kita lihat, yaitu janji Tuhan ya dan amin. Dan sebagai hamba Tuhan mengajak kita, jangan jadi Kristen abu-abu. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, aku akan muntahkan engkau. Itu firman Tuhan yang kedua. Ya, jadi jawabannya jelas. Tidak taat, tidak panas, tidak dingin, out. Jadi artinya jangan mengandalkan sebagai label kekristenan, tetapi bukan sekedar status, tapi tindak laku kita adalah orang-orang yang percaya, yang sungguh dalam ketaatan, dan hidupnya semangat terus, tidak dingin, tidak pasif, tapi yang aktif dalam ketuhanannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.